Mimi Chan bersama Kak Gisel. Mimi Chan, minum-minum cantik. Mimi Chan. Hai semuanya, balik lagi sama Mimi Chan, minum-minum cantik bersama Kak Gisel. Kali ini ada Kak Gisel. Kak Gisel banget gak tuh? Biasanya dipanggil sekarang Mama Isel. Oh, gitu. Kayaknya aku tuh bawaannya pengen ngomong kakak, karena kakak tuh masih muda banget kelihatannya, bener-bener kayak kalau kakak jalan gitu di mall, orang kayaknya nggak akan, kalau misalnya kakak nggak pernah ngepost Gempita gitu, kayak nggak akan tahu kalau kakak punya anak gitu. Langsung dikasih gue, makasih aku langsung dikasih. Disogok, Terima kasih. Tapi Aku aku udah bilang bilang masih muda. Ini antara memikat hati peres atau gimana nih Ili mah? Aku nggak pernah peres loh, Kak. Aku orangnya sangat jujur. Ini aku makan deh, minum. Aku minum ya anyway. Kita di sini emang minum-minum cantik. Kok ini aja. enak banget sih Ili, aku tuh baru kesini main. Terus kok maksudnya ini gimana sih sebenarnya, kok enak banget tempatnya. Terus kita minum-minum, nih hari ini aku mau diapain sebenarnya? Ini sama sebenarnya kakak dibikin santai gini supaya kakak mau jujur kamu? jawabannya. Tuhan. Enggak sih, sebenarnya kita bisa ngobrol yang nggak bisa kita obrolin kan biasanya di TV atau di mana, kayak sesantai mungkin deh. Dan aku tuh di Mimi Chan ini emang undang-undangnya yang menurut aku tokoh inspiratif sih. Inspiratif dong aku. Inspiratif Bagian banget. sebelah mananya? Enggak, sumpah. Kenapa aku tiba-tiba kayak aku pengen sama Kak Gisel deh? Iya, kenapa sih tiba-tiba lagi nggak ada tumen-tumen? Soalnya biasanya kalau teman-teman yang lain yang pada bikin YouTube juga, ntar kalau aku masuk ke Lambe Turah mana dem gitu, Aku enggak. saya collab, nanti aku ada apa dem collab. Kamu lagi nggak ada apa-apa nih, terus terang nih, aku lagi nggak masuk Lambe Turah, lagi nggak ini, lagi nggak itu, tiba-tiba Kak collab, ada apa sih Prilly? Baik amat tumen, kenapa sih? Kak, aku nggak mungkin undang kakak kalau ada gosip doang. Karena justru aku di sini tuh tidak akan mengangkat gosip-gosip kakak. Di Mimi Chan ini kita anti gosip. Wih, Jadi luar justru kita yang biasa. kayak ngobrol aja, terserah gitu. Iya. Kenapa? Karena aku tuh ngeliat kakak, aku kan follow Instagram kakak kan. Kayak aku ngeliat kakak tuh sosok mamah muda yang emang strong woman banget. Pertama, kakak bisa take care of yourself, bisa bagi waktu untuk olahraga. Kedua, ngurus anak. Aku ngeliatin terus kakak nganterin Gempita kemana-mana. Iya. Kayak bener-bener sendiri kakak yang kayak ngurusin sana sini. Iya, Dan dan juga sih. cuma Ya, tetap cuman tetap always be there gitu pasti kan. harus. Selalu ada buat Gempita. Terus ngurusin bisnis Iya, sendiri. Kerjaan bisnis. semua. Dan itu yang ngebuat aku gila ya, kayak aku kayak berkaca gitu loh. Cie. Kayaknya aku kalau udah punya anak pun aku bakalan tetap kayak kakak yang Bakalan jaga diri aktif. kita, aktif, tetap olahraga. Iya, dia juga suka olahraga ya. Kita kan sama olahraga pole Iya, dance. pas dulu. Aku baru ngeliat kemarin dia tiba-tiba day one, day two. Dewa itu masih Pole itu sih, dance. belum bisa sejaga kakak Welcome to sih. the club. Seru Iya. banget, semoga bertahan. Karena kalau kata orang, pole itu bisa dipelajarin, siapapun pasti bisa belajar. Tapi siapa yang bertahan, nah itu. Nah itu, kakak kan baru kolaborasi ya sama Cowboy Iya. yang lagu Katakanlah. Itu Baru boleh ceritain nggak sih lalu. Kak, kenapa tiba-tiba kolaborasi sama boyband senior ya? Itu tuh sebenarnya proyekannya biasa, Pak Raffi. Pak Raffi emang suka menyatukan Iya, gitu ya? emang dia tuh kadang-kadang ya idenya. Tapi memang brilian. Jadi dia tuh mau memadukan semua talent-talent dari kemarin tahun 90-an dipaduin sama yang lagi aktifnya sekarang ini. Maksudnya pengen tetap jangan sampai hilang gitu kan. Iya. Lagu-lagu yang zaman dulu 90-an. yang itu semua kan kayak legend, kayak warisan gitu, biar yang muda-muda kayak dede-dede kita tuh biar tetap tahu lagu-lagunya. Jadi dede-dede. Jadi dia emang sengaja ngegandeng-gandengin. Nah, aku kebagian bareng sama Cowboy gitu. Kebetulan itu emang boyband yang dulu pas 90-an juga kan gila banget kan. Aku Siapa udah lahir yang belum tahu? ya? Kamu lahir tahun berapa? Aku 96. pas 90. Berarti kamu mah Belum belum. Masih bayi dengernya twinkle-twinkle gitu kecil. Iya, terus sama mereka dapat lagu yang hitsnya mereka banget, judulnya Katakanlah gitu. Terus kan syuting video tapi sama Gempi, susah gak sih kan ngajakin Gempi syuting? Awalnya tuh Oh itu lumayan, lebih susahnya lagi karena ada Rafathar juga di situ. jadi dia di situ malah main-main. Jadi apa? alamat deh, karena kan belum tentu moodnya bareng-bareng. Nanti yang satu mood, yang satu enggak. Waktu itu Rafatharnya lagi
lagi nggak mau syuting, lagi capek-capek, jadi kayak kita mesti ngakal-ngakalin. Tapi cepet mereka sih udah terbiasa. Tergantung gimana kita mempersiapkan dia di belakang acara itu. Misalnya kita banyak kasih briefingan dengan bahasa anak-anak ya, bukan yang kayak dipus kerja-kerja, enggak, cuman kayak dengan cara smart. Misalnya nanti jangan lupa ya pakai senyum yang mana, kalau lagi di depan orang nyanyi pakai senyum yang A atau B atau C, nanti dia pilih sendiri, oh yang C mah gitu, kayak main kuis. Padahal sebenarnya kita ngasih nge-briefing tuh, nge-briefing cuman kayak buat dia fun, nggak dipaksa. Nah kayak gitu-gitu tuh. Dan itu aku lihat videonya kan, yang kayak mau presentasi, mau pakai gaya yang mana, Iya, presentasinya itu. yang heboh, Mau nyanyi, iya. yang apa, mau manggung itu. Iya. Semua orang deg-degan, acara itu kan live, jadi deg-degan mau tapping dulu apa gimana. Aku bilang nggak usah, udah tenang, percayain aja. Ya udah, terus aku brief dia di belakang dengan cara di gamesin. Jadi sama dia ingat, oke aku habis ini maju pakai ekspresi C sama D, jadi harus yang hai gitu. tapi itu yang bikin aku salut sama kakak sih. Jadi maksudnya Gempinya juga bakalan have fun Pinter kan? ngakalin tanpa merugikan anaknya, Tanpa membuat dia tertekan dan merasa harus dipaksa bekerja kan. Nah, terus kakak ngurus anak, ngurusin bisnis, belum olahraga. Terus sekarang kesibukan kakak apa lagi sih? Semuanya juggling di antara semua itu. Kayak pagi-pagi harus make time dulu kalau aku buat olahraga, karena orang-orang kan rata-rata bilangnya nggak sempet, nggak ada waktu. Kalau Itu kakak tuh make time. bohong banget. Kalau kita buat waktunya, nah yang sisanya kita atur lagi gitu. Jadi tergantung prioritas ya sebenarnya. Mau main film lagi gak sih? Ditawarin sih kalau jadi Maret syuting. Nggak tahu deh. Itu nanti Gempi gimana? Ikut ke Nggak lokasi? tahu deh. Nah biasanya nanti nyesuain aja nanti. Pokoknya kita mah keluarganya metal banget. Aku, Gempi, Mas Gading itu udah metal banget. Pokoknya siapa yang bisa kemana, siapa yang bisa nyamperin, saling komunikasi aja. Ngomongin Kak Gading, Kak Gisel, Gempi, aku tuh ngeliat kakak sebagai sosok yang sedewasa itu. I mean, kan banyak ya kasus-kasus kayak gitu di dunia kita. Bahkan di luar entertainment pun aku banyak mengalami curhatan-curhatan orang yang sebenarnya sama gitu, kayak bisa pas anaknya masih kecil dan segala macam. But pas aku ngeliatin kakak, aku yang kayak malah salut banget gitu, kayak wow, how can you manage that? Iya sih, sebenarnya sih nggak ada yang bisa dibanggakan sih dari perpisahan ini gitu. Bukan contoh yang baik ya, sekali aku selalu bilang it's not a good one, tapi setidaknya dari yang sekarang udah terlanjur begini, kita selalu berusaha bikin versi yang terbaiknya kan. Minimal berarti buat Gempi harus yang terbaik gitu. Jadi kita sebagai orang tua kan nggak ada mantan orang tua ya. Kalau suami istri sayangnya ternyata bisa pisah, tapi kan kalau mama papa tetap mama papa Gempi, jadi harus maksimal. Jadi kita emang komit, gagal komit kemarin oke, tapi kita komit buat anak harus saling ngasih waktu. Kalau buat Gempi harus selalu ada sebisa mungkin. Kayak kemarin Gempi manggung di sekolah, itu udah jauh-jauh hari aku udah booking tuh ke bapaknya, Mas tanggal segini ya tolong ya, oke gitu. Kadang-kadang kalau aku yang bookingnya mepet, deg-degan sendiri, aduh lupa ngabarin nih, mudah-mudahan masih bisa. Udah tahu sendiri kan saling sibuk soalnya. Untungnya kemarin bisa. Jadi ya saling menjaga aja. Gempinya masih tetap full cintanya, masih bisa happy, malah jadi lebih banyak cintanya ya, karena dapat dari orang-orang lain, teman-teman kita dan segala macam semuanya. Puji Tuhan sih sampai sekarang anaknya masih sangat baik-baik aja dan happy, normal sih. Terus ada schedule-nya gak sih kak, kayak hari ini ke rumah Papa Gading hari Jadi ini? lebih fleksibel. Kayak gini mau liburan akhir tahun, bapaknya udah bilang dari jauh hari, Non aku mau liburan tanggal segini nih. Oh ya udah, berarti kan Gempi sama aku. Udah aku schedulein, berarti aku schedulein nih liburanku jangan sampai sebelum bapaknya pergi, karena kan nanti jadi habis waktunya. Jadi kalau bisa sebelum bapaknya pergi, mereka main dulu tuh. Pokoknya gitulah, Ili kayak pas-pasin kayak main puzzle. Jadi kemarin mereka nginep di hotel 2 malam, sombong banget ya. Gaya banget, mereka staycation di Jakarta, make time buat quality time bareng. Tapi Gempi pernah nanya gak, kayak kok pisah-pisah kalau sama mama? Iya. Sama mama? Nanya, tapi udah ngerti. Untungnya juga anak aku cerdas sekali ya kayaknya. Jadi dia cepet banget nangkep, cepet banget menyesuaikan diri. Kayak
dia pernah bilang sih, kok kita udah nggak pernah bobo bareng lagi yang waktu itu. Terus ya udah dijelasin sekali, ngerti sih untungnya. Deg-degan gak sih Kak pas jelasinnya? Sedih lah, makanya kayak perasaan semuanya tuh yang nggak diduga-duga itu ternyata kan pas anak ngomong kayak gitu kita rasanya sedih sekali lah, pasti hancur ya, seperti merasa gagal ya, gagal jadi orang tua yang baik gitu. Cuman ya gimana, udah terlanjur nyampe di situ ya udah, berarti nextnya harus dimaksimalin kan buat dia. Jadi Kakak nanya jelasinnya pelan-pelan. Jelasinnya pakai bahasa anak-anak. Ya kita emang nggak bisa, kalau bobo lagi udah nggak mungkin bareng, tapi kalau mau main bareng masih bisa ketemu kok, masih bisa bareng-bareng, have fun bareng. Toh kamu juga di sini udah gede, nggak bisa bobo sama siapa-siapa lagi, juga harus bobo sendiri gitu. Terus dia Jadi ngerti, ya oke. ngerti, oh ya udah gitu. Terus, tapi dia ngerti misalnya even yang canggihnya lagi gimana ya, aku bingung ceritainnya, tapi secanggih itu misalnya Kalau Kakak bawa pasangan baru iya gitu, kayak kan kemarin aku sama Wijin gitu, nanti dia ngerti pokoknya, kayak menempatkan diri gitu. Anak aku tuh tua banget, jadi dia sepintar itu. Jadi pernah lagi makan bareng, terus papanya telepon, dia bilang mau telepon papanya karena itu mau kesukaan papanya sama dia main bareng. Terus itu aku lagi sama Wijin sama temen-temenku rame-rame sama semua. Terus papanya nanya, kamu sama siapa aja game gitu. Terus dia bilang sama mama, sama Alma, Ike waktu itu sama mbaknya. Terus dia ngeliat ke Wijin dulu gitu. Dia ngerti kalau yang itu mesti dibisikin namanya. Dan aku bilang, ini anak gimana sih, pinter banget. Terus dia pernah, kan dia lagi belajar basket sekarang, sama Wijin dibeliin bola. Dia bilang, nih kamu nanti belajar di rumah biar makin jago, kan kalau les cuma seminggu sekali. Nanti papa kamu kalau lagi datang ke rumah minta diajarin, papa kamu juga jago main basket, kata Wijin gitu. Terus dia oke, tapi papaku sama mama udah bisa loh uncle gitu. Serius? Tua banget, sedih, it's a sad story. Iya, tapi dia I'm pinter. grateful bisa punya anak yang pintar sekali gitu. Kayak aduh pintar banget, aku nggak ngerti lagi. Jadi kayak ya udah, aku nggak capek-capek jelasin lagi kan Ili. Jadi segitu santainya, udah sampai tahap situ sih. Dan akrab malah ya sama. Kerap sekali, cuman tanpa pernah menyampingkan soal papanya juga gitu. Jadi aku selalu nekanin dia juga, number one yang harus kamu hormatin selain Tuhan, abis itu orang tua kamu. Papa is the only one, papa kamu yang paling sayang, kamu harus respect, harus apa semuanya. Itu selalu aku masukin terus. Jadi soal itu dia juga selalu ingat gitu. Jadi aku sama siapapun aku berteman atau apa, ya dia tahu gitu, dia sayangnya sama bapaknya tetap full, dia main sama yang lain juga dia Tetap gitu. Nah, kan kalau misalnya perpisahan tuh biasanya temen aku sih yang pisah bawa anaknya ke psikolog. Kakak bawa Gempi? Belum sampai, karena waktu itu aku udah pernah nanya sebelumnya, kapan aku perlu bawa anaknya ke psikolog kalau memang diperlukan. Ternyata kalau memang mengganggu, kalau memang ada perilaku yang berbeda dari yang biasanya, misalnya dia suka nangis sendiri atau jadi tiba-tiba bandel banget, atau tiba-tiba jadi diem banget gitu. Kalau sampai sekarang kan Gempi bocor-bocor aja, masih pintar-pintar aja. Dan gak mikirin apa-apa juga karena masih kecil kan? Mungkin dia mikirin, cuman kita masih bisa handle dengan baik, anaknya juga masih bisa nyerap dengan baik gitu. Jadi belum sampai perlu ke psikolog sih. Cuma kakak khawatir gak sih kalau misalnya Gempi gede nih udah bisa buka YouTube, udah bisa Iya. buka Instagram, terus dia Pasti. melihat berita-berita kakak yang Iya. gak bener di luar Aneh-aneh. sana yang Pasti, cuman aku udah mikir juga lah, anaknya kan dari sekecilin aja udah pinter segitu, berarti nanti gede kan pasti kemampuan dia untuk menyerap apa-apa juga pasti pinter lah. Menurut aku pasti nanti udah gede dijelasin akan lebih ngerti lagi menurut aku, jadi nggak khawatir sama sekali sih. karena kan netizen tuh, aku tuh kesel sumpah serius. Sedih ya. Jadi setiap ada berita kakak terus aku kan selalu suka baca. Aku tuh kesel kenapa
cewek tuh selalu disalahin, Diserang terus. padahal nggak tahu keadaannya di belakang kayak apa kan. Cuma gara-gara kita kelihatan udah jalan sama Iya yang sih. lain, kita langsung Tapi dikira emang ya nggak nyalahin juga yang nyerang, mungkin ya kan emang kalau di mata orang ya Ella udah pacaran lagi gitu. ya mungkin ya. Cuman kan emang susah ya untuk menjelaskan diri aku kenapa aku sampai pacaran lagi segala macem gitu. Kan itu complicated banget ya, Iya. banyak pemikiran yang dibalik situ yang Orang nggak tahu. yang akhirnya aku memutuskan untuk ya udah aku jadi diri sendiri. Ya this is me gitu. Kalau mau terima ya syukur, kalau nggak ya udah. Tapi at least aku tuh nggak bisa kalau harus pura-pura, harus ngumpet-ngumpet. ya bukan membela diri aku paling benar, enggak. Aku mah dengan segala kekuranganku sampai titik ini juga masih belajar terus. Aku juga masih ngegali. Aku akhir tahun ini lagi deket banget sama agama. Wah, di situ kayak waduh, salahnya ternyata di sini. Cuman ya udah nyampe di titik sini, ya berarti aku mesti perbaikin mulai dari sekarang ke depan Sampai ke depan. gitu. Karena aku tuh ngalamin juga kayak kakak gitu. Misalnya aku putus nih, terus aku kan temen cowokku banyak, bener-bener ya sahabat aku cowok semua gitu kan. Iya, Terus tahu banget. iya jadi terus apalagi kita Libra Scorpio yang sama cowok tuh santai Iya, kan, itu iya, kayak gerak santai ya, aja iya. gitu kan. Terus malah kadang dia nge-treat kita kayak laki-laki Iya, juga iya, tuh iya. si sahabat-sahabat cowok kita. Terus aku putus, adalah foto aku, entah foto entah apa aku juga nggak ngerti, sama sahabat aku. Oh, langsung diomongin. Oh langsung, ya. ih dasar gitu kan. Iya. Aku dibilang gini, nggak bersyukur. Aku udah nggak bersyukur banget udah dapet cowok baik. Terus yang Sedih. aku kesel, dia ngebully sahabat aku, ngebandingin sama pacar aku, ngebandingin sama mantan aku. Padahal Yang itu kayak, sahabat kamu. yang kayak, ih turun level banget sih lo bla bla bla. Jahat ya, itu Dan jadi itu- jahat sama orang ya. Itu jahat sama sahabat aku. Pertama aku nggak enak banget sama dia, kayak sorry banget gara-gara gue lo jadi dibully sama semua orang, dibandingin sama Mereka mantan juga gue. pasti masih paham kan. Iya, terus juga kita yang dan nggak tahu kenapa Bete sih. Tuhan nyetingnya kita yang ketahuan gitu loh, Iya. kita yang ketahuan jalan sama cowok gitu. Iya, padahal. Padahal kan sama-sama ya, sama-sama. Anyway, tapi sedihnya nggak tahu kenapa di era sosial media sekarang ini itu yang aku juga concern banget. Semua orang itu kayaknya jadi bebas mau ngomong apa Exactly. tanpa tahu kondisinya seperti apa. Jadi kayak kita itu mesti hidupnya itu kayak di depan Kamera screen handphone itu Iya. doang. That's so sad. Iya. Karena kehidupan kita tuh sebenarnya kan Luas jauh banget. di luar itu gitu. Dan aku tuh khawatir sama masa anak-anak muda sekarang. Kalau kayak kita masih ngerasain, kamu 96, at least kamu masih ngerasain hidup normal Masih banget. di tahun sampai umur berapa kan? Kalau Iya. aku sampai 17 tahun, 18 tahun hidupku tuh masih normal banget, 20 tahunan. Kebayang nggak dede-dede kita lagi, anak aku Gempi dan segala macem yang semua image-nya harus dibentuk dari layar sosmed itu gitu. Mau jadi apa coba, ya kan? Iya, Sedih banget, makanya gimana ini? dan akhirnya gara-gara orang tuh selalu ngira hidup kita tuh cuma di situ-situ aja, akhirnya membentuk mental mereka juga untuk sharing semua hal yang ada di hidup dia itu dengan itu satu yang aku perspektif bilang. aja gitu. Makanya sedih banget, orang-orang berlomba-lomba gimana dia kelihatan di Kelihatan. depan feeds kan? Iya, Ya itu yang sedih banget. aku yang sedih tuh misalnya ada nih satu orang, dia masih muda gitu kan, terus dia mendapatkan satu masalah gitu, terus dia merasa benar, dia ngepost lah di sosial media, pokoknya gue bener ceritanya kayak gini, akhirnya menggiring opini, oh iya hidup dia kayak gini, tersangkanya ini, korbannya dia, kayak akhirnya netizen yang menentukan siapa Betul tersangkanya, banget. siapa korbannya, padahal cuma mendengar dari satu sisi, dan itu akhirnya membentuk mental mereka untuk posting segala hal Kayaknya yang kita harus memerangi gerakan itu. iya gak sih, kayak udahlah Bikin gitu. konten lagi yang lain buat ngebahas sosmed. Iya, makanya aku tuh bikin program Mimichan karena menurut aku lebih berfaedah kita ngobrol sama orang-orang yang inspiratif, yang kuat banget ngadepin ini semua, kuat mental ngadepin ini semua, daripada Ya, kita bikin konten-konten kita sensasi, bikin hidup di layar doang. bikin hidup di layar doang yang ngebuat orang akhirnya malah lebih so tahu sama Iya benar. Kayaknya kita harus hati-hati ya sama sosmed juga ya. Maksudnya harus aware kalau kita ini harus lebih mengembangkan kehidupan kita yang sebenarnya banyak banget faedahnya di luar dari Iya. layar itu doang. Apalagi aku sering banget
ngeliat komen, misalnya kakak posting sama Gempi, terus komennya ada aja yang kayak, oh posting sama Gempi buat nutupin Citraan, iya. buat nutupin gosip ya. Apaan sih, masa posting sama anak nutupin gosip? Iya emang udahlah ya, biar dia dan Tuhan yang tahu urusannya gimana pikiran jelek sama kita ya kan. Cuman ya udahlah, kalau aku dikasih tahu temanku udah hitung-hitung ngurangin dosa kamu katanya. Aku juga Hitung-hitung digituin omongan sih. mereka yang jelek itu at least mengurangi dosa. Aku bilang emang bisa begitu ya, perasaan dosa ya tetap dosa, cuman Iya. ya udah untuk membesarkan hati. Mungkin baiknya jadi melatih kita jadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih berbesar hati gitu. Aku tuh paling sering juga dibilang gak usah sosok pura-pura bahagia deh gitu. Emang kamu pura-pura? Aku ngepost instastory ketawa-ketawa, kita kan emang receh ya, kayak apapun itu bisa kita ketawain. Terus dibilang Terus dibilang pura-pura Oke. bahagia gitu. Maksudnya kita emang ada masalah di hidup kita, Iya, tapi bukan tapi berarti kan bukan berarti setiap harus- menit kita iya, sedih kan. Bener banget. Masa terus harus gini mukanya kalau ada. Iya, masa Nah, harus kayak iya, gitu. bener, Tapi bener. bukan pura-pura bahagia, tapi lebih tepatnya kita hanya menyebarkan positivity. Benar. Gitu. Aku paling anti nyebarin kesedihan gitu loh. Sama, makanya orang-orang kan kayak nggak tahu tiba-tiba jedeng kemana. Iya. Ya, cuman ya udahlah. Nyebarin kesedihan, terus kayak Masa kita mau berantem di sosmed, masa kita mau curhat di iya, sosmed. masa kita mau nyebar aib Banget. hubungan di sosmed Iya, kan? banget. Kalau ditanya orang ya, iya baik kok, apa ya nggak mungkin dong kita kayak ngumbar-ngumbar. Tapi orang-orang emang gitu. Itu Sekarang yang- kayaknya udah mulai geser sih pola pikirnya, cara pandangnya. Gitu. Mesti berhati-hatilah, mesti pinter-pinter kayaknya. Dan aku sih seneng kayak walaupun netizen banyak yang kayak gitu, tapi udah banyak juga netizen yang pinter Pinter ya? menganalisa. Lumayan ya. Lumayan. Aku sih udah lama nggak nggak bacain ngecek. ya, nggak bacain ya. Karena aku tuh sering ngecekin kayak komen-komen orang, tapi bukan masalah aku, Iya, ini masalah iya, orang iya. lain. gitu. Pengen tahu ya, Pengen tahu nge-screen. perspektif orang tuh gimana ya akan masalah ini, dan ada yang dari perspektif kiri banget, ada yang dari perspektif kanan, tapi juga ada yang tengah yang Iya, kayak iya. kita nggak bisa kayak gini, siapa tahu di belakangnya Lumayan kayak ya, gini, lumayan gitu. pinter ya. Oh, puji Tuhan deh kalau kayak gitu. Ya aku sih juga kalau berita aku nggak kuat bacainnya, jadi aku bacain berita orang kak. Ide bagus. Iya dong, supaya kita tahu kira-kira netizen kayak gimana, kita bacainnya di berita orang. Tapi kalau berita aku nggak berani loh. Asli, aku juga udah deh. Kalau berita aku tutup mata, tutup kuping. Aku males. Kalau aku bukan nggak berani kan berarti nggak berani kan berarti takut ya sama mereka. Kalau aku males. Karena jadi kita orangnya jadi jelek. Iya, Padahal jadi kita negatif. butuh energi untuk happy, untuk ngurusin anak. Kalau aku untuk semuanya, untuk kerjaan. Kalau kita jadi terpengaruh, jadi nggak sejahtera, ngapain? Iya ngapain jadi nggak positif juga. Pernah nggak sih kan kayak kelihatan sedih gitu depan Gempi, terus Gempi nanya, Nggak ya, sampai saat ini aku pinter aja dramanya. Kalau emang udah mau kelihatan gimana mesti pergi dulu. Tapi pernah juga nangis. Tapi kalau nangis-nangisan sama dia tuh lebih kayak gini. Kalau dia nakal, terus aku udah ingetin, dia masih bandel banget. Akhirnya aku marah. Saya kira jadi maaf-maafan, tau nggak? Itu lucu banget. Misalnya, Serius? iya, udah marah-marah, terus dia nangis, terus aku bilang, Mama tuh sebenarnya nggak suka marah-marahin Gempi. Maafin Mama ya, Gem udah marah-marah. Nanti dia juga maafin Gempi ya, Mama Gempi tadi nakal. Terus udah Ya terus ampun, itu bisa. kakak tuh nikah umur berapa sih kak? 23. Seaku. Iya. Makanya bisa kayak teman sama Gempi Iya, ya. parah banget. Tapi memang fun sih. Iduh, tuh anak bener deh. She's my best friend. Apa sih arti Gempi buat kakak? Wah, she's everything. Pusat kebahagiaan, pusat kayaknya tenaga. Aduh, mau nangis deh aku. Tenaga aku buat menjalani hari-hari ke depan. Reason aku juga buat punya visi ke depan yang lebih baik. Karena kalau nggak ada Gempi, kayaknya udah di tahap ini kayak udahlah. What will be kayak udahlah mau ngapain juga kita bisa jadi pribadi yang ngaco-ngaco kayaknya ya. Atau nggak ada yang mau ngapain gitu kan. Tapi karena ada anak kan, oke, gue mesti jadi contoh yang baik. Ini udah terlanjur ngaco sampai sini, oke, nggak bisa nih. Dia harus punya nilai yang baik dalam kehidupannya. Kok harus benerin gitu. Jadi punya tujuan hidup lagi untuk bisa jadi pribadi yang baik, bisa jadi contoh yang baik. Jadi dia pusat kehidupan aku. Padahal dulu aku sempet inget banget kakak bilang mau nunda dulu, belum mau Iya, punya, ya kan? tapi Aku emang- nontonin infotainment kakak
emang parah banget dulu tuh emang belum pengen punya anak ceritanya, Pengen masih pacaran ego, dulu gitu masih kan. pengen iya happy. Karena masih muda juga kan. Cuman dikasih Gempi emang rezekinya emang di waktunya Tuhan ya. Jadi ya udah. Dan ternyata emang Tuhan lebih tahu kalau lo butuh Gempi gitu Iya kan. ya, kalau Kamu nggak ada butuh- Gempi, iya. gimana ya? Iya. Malah berarti Tuhan lebih tahu kayak enggak kamu butuh Tapi Gempi ya emang Tuhan sekarang. itu emang perancang paling luar biasa. Even kita berbuat keputusan yang salah, melenceng tuh dari rencana yang semestinya, dia tetap punya rencana Tetap yang rencana paling baik. lain. Asal kita mau balik berserah, maksudnya minta maaf, berserah, nurut gitu ya. Dia punya rencana yang terbaik tetap walaupun udah kita belok-belokin ceritanya. Itu Emang Tuhan itu itu luar aku biasa. rasain sih. Ada amin. 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 Tapi itu aku rasain banget sih. Ya kan? Karena kan aku kan tukang menghayal ya. Sama gak sih Scorpio tukang Iya menghayal nggak? banget, overthinking. Overthinking, suka menghayal. Jadi di saat aku misalnya pacaran sama orang itu aku udah menghayal jauh banget tuh. Udah kayak Capek deh. aduh, aku mau nikah umur segini, sama dia nanti mau punya rumahnya kayak gini, Aduh, nanti capek mau punya dia. anak umur segini. Aku tuh menghayal gitu. Serius? Sampai aku sama mantan-mantan aku pernah ngomongin kayak nanti kita kalau bulan madu mana ya? Saking aku tukang ngayal. Aku tukang ngayal, tapi memang kita nggak mau nikah cepet-cepet, kita jalanin aja. Cuma Ngayal dulu aja cuma kan. ngayal ya boleh ya, soalnya aku tuh tukang ngayal gitu kan. Tiba-tiba hayalan itu terpatahkan, rencana itu terpatahkan, tiba-tiba kayak hah putus, oh my god, tapi tiba-tiba Tuhan ada rencana lain. Pasti dong, selalu. Makanya aduh, pokoknya proses pembelajarannya sampai di titik ini banyak banget sih. Ini benar-benar berarti. Aku boleh sambil ngomong nggak? Boleh dong, boleh. Aku juga mau sebenarnya. By the way, udah setengah toples ya sama aku yang Iya, awal yang original. original. Jadi aku kayak merasa sudah agak-agak kita percuma loh Pol kan. Iya, kamu nggak mau ngasih aku kuis apa nih? Nah, kayak lo malah mau ya Apa? dikasih kuis. Malah mau ya dikasih kuis ya. Mana kak? Ini kan udah mau Natal. Tradisi Natal keluarga kakak apa sih? I was born in a super mixed family. Papa aku Muslim, jadi aku nggak punya tradisi Natal-Natalan, paling cuma sekedar ke gereja gitu-gitu. Aku juga, namaku religius, aku Kristen dari kecil, tapi ya udah begitu doang. Makanya aku tadi baru, aku tuh sebenarnya kayak baru menemukan pertemuan dengan Tuhan yang intim banget, segala macem. Itu tuh baru banget dapet hidayahnya. Jadi kayak kalau misalnya ngomongin Natal dari dulu sampai sekarang ditanyain pasti makna Natal tuh apa, pasti kan itu kan setiap tahun pertanyaannya orang-orang kayak standar banget. Natal ya kelahiran Tuhan Yesus, kalau di Kristen kan ya kita ngumpul keluarga tukar kado apa, kayak sedangkal itu jawabannya. Cuman kalau misalnya sekarang aku ditanya lagi makna Natal itu apa, kalau buat aku ternyata deep banget artinya bahwa kalau di Natal itu kan kita ceritanya merayakan lahirnya Yesus. Jadi seperti kayak lambang kebahagiaan karena bersyukur kita dilimpahi kasih sayang gitu. Terus ternyata aku tuh baru ngeh tradisi-tradisi Natal yang kayak orang-orang tuker kado, dinner dan segala macem. Ada artinya Ternyata itu akan ngebuat kita bersyukur banget lagi gitu, akan presence dari orang-orang yang ada di sekitar kita selama ini. Kadang-kadang kan kita kalau posisinya lagi enak itu suka lupa bersyukur kan, suka lupa menghargai apa yang kita punya. Ternyata mereka orang-orang yang selama ini ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang sangat sayang sama kita dan peduli. Itu yang emang sangat dihargai harusnya gitu. Jadi Natal ini tuh kali ini tuh sangat berarti buat aku karena kayak baru ngeh gitu bahwa oh ini tuh semua aku nih bersyukur banget dipilingin sama orang-orang yang sayang sama aku, dan aku harus bersyukur sama semua yang aku punya sekarang dengan segala kesusahannya ya gitu. Jadi Natal kali ini diisi sama dinner sama teman-teman, tuker kado, banyak grup sama grup ini yang grup sekarang ini, udah grup tahu ini. meaning tuker kado tuh bukan cuma Iya, gaya-gayaan kirain tuker gimana doang. dulu tuker-tukeran doang. Ternyata artinya ya belajar untuk menghargai apa yang kita punya saat ini di Dan sekitar kita. berbagi sama. Nah, kalau berbagi pasti. Terus kak mau gosip dikit, yang video kakak itu udah keluar belum sih? Udah? Udah kan untuk orang Belum.
aku mesti ke polisi bolak-balik. Kan ngelaporin kemarin kan nggak gampang prosesnya, jadi kemarin udah sampai gelar perkara, aku udah tanda tangan. Jadi kayak dia udah masuk lagi ke tahap penyidikan yang lebih lanjut gitu. Masih panjang. Aku ngerti banget prosesnya karena dulu kan aku juga sempet ngelaporin orang yang ngedit foto aku nggak jelas dan segala macam. Nah itu prosesnya panjang banget sampai akhirnya ngurusin opa aku aja udah. Dan pas ketahuan pelakunya masih di bawah umur, pelakunya di bawah umur kayak masih 15 atau 15 tahun atau apa, aku yang kayak Nyari udah. ngapain? Dia tuh ngata-ngatain aku yang parah banget lah, yang menyebarkan fitnah, abis itu ngeditin foto aku lagi telanjang gitu-gitu segala macem. Terus sebenarnya Dia kamu ngapain? aku maafin, ya udah lepas aja karena masih 15 tahun kak. Aku mikirnya gila, anak 15 tahun ngelakuin kejahatan kayak gini, terus kalau gue penjarain emang sih kapok, tapi hidup dia takutnya hancur banget jadinya. Baik ya. Kecuali kalau dia udah umur 25 tahun yang udah tahu apa yang dia lakukan itu ada resikonya, ada konsekuensinya, bisa ditangkap. Dia miss lah ya, maksudnya dia kemarin kepleset. Iya, aku rasa kalau yang 15 tahun itu juga pengaruh lingkungan, pengaruh didikan orang tua. Jadi kayak pas aku tahu di bawah umur nih, ya udah. Tapi kamu ketemu? Enggak, udah aku diemin aja, aku lepas aja. Kalau aku sih aku ketemuin dulu kali, dikasih tahu. Aku soalnya serba pasrah waktu itu dan capek banget lagi syuting stripping. Jadi lagi capek syuting stripping, terus juga aku dapet tekanan sana sini, terus lagi kasus kayak gitu, aku jadi kayak udahlah dari Kalau aku kayaknya kalau ketemu aku lihat sih dia yang mananya. Kalau dia yang buat, aku pasti marah banget. Pasti aku hukumin, aku lanjutin. kalau dia yang buat Kalau video cuma itu, yang nyebar-nyebar doang, nah aku lihat dulu deh sampai mana. karena kalau dia nyebar doang kan ya udah cuma nyebar terus cuman ngomong gitu kan. sebenarnya kan supaya belajar juga kalau nyebar hoax itu Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kamu tahu beritanya belum tentu benar, mendingan diem aja, jangan disebar-sebarin juga karena itu kan ngerusak nama orang juga kan, makin parah. Jadi ntar aku lihat segimana dia nyebar hoaxnya. Kalau emang masih oke ya bisa lah, kalau mau minta maaf apa. Cuman kalau nyebarnya juga nyebelin, nanti kita lihat. Apalagi Mereka kok tapi belum ada yang belum kelihatan. mereka tuh nggak ngupdate kayak berhari, oh ya nih nemu nih, tuh nggak gitu. Jadi ntar kita datang baru nanti dilaporin lagi, belum sih, belum. Dan ya udah sabar Ada aja, beberapa. sabar aja sampai nunggu. Kadang udah lupa sih aku kalau ada kasus itu. Iya kan? Udah lewat. Nah sebenarnya alasan kenapa aku juga ngelepasin haters aku itu karena aku udah terlalu lupa. Jadi kayak, aduh udah ketemu ya, tapi ya udahlah, udah adem juga sosial media. Terus juga kayak aku udah ikhlas aja deh, terserah deh. Yang penting orang tahu aku nggak salah gitu, orang tahu aku nggak seperti yang dia omongin. Ya udah gitu. Cuma yang jelas kalau nggak salah si orang itu tahu kalau dia tuh sebenarnya udah dicari polisi. Jadi dia langsung hapus akunnya, langsung nggak pernah balik-balik lagi gitu. Karena sempat beritanya kan lumayan kan pada saat itu. Sama untuk menutup tahun baru ini, emang bener kamu nikah? Gila. Itu gosip dari mana sih? Jadi mereka mah selalu ngomong aku mau nikah kali. Jadi tuh enggak dong? Enggak lah. It's not easy buat orang yang udah pernah bercerai untuk memutuskan untuk menikah lagi. Coba deh rasain. Jangan. jangan coy. Duh, omongan macam apa ini? Aku mau cari yang bucin Jangan pola. ya. Kalau bisa satu deketin diri sama Tuhan aja lah Ili supaya kuat. Jadi apapun masalahnya pegangannya sama yang di atas. Cuman beneran nggak segampang itu untuk memutuskan berumah tangga lagi. Pasti ada banyak ketakutan, banyak trauma, banyak kekhawatiran. Ribet juga ngurusin ini itu dan Bukan ngurusinnya doang sih, mau urusinnya doang mah gampang, tinggal bayar orang. Tapi nyiapin hatinya, nyiapin komitmennya. jadi untuk sekarang Harus just let it flow. pernikahan itu kayaknya juga ngomongin soal pengorbanan diri loh ujung-ujungnya. Iya sih, kita sacrifice our time. Walaupun sebenarnya menikah itu untuk ibadah. Cuma kan memang kayak sacrificing kan. Aku sih ngerasa kayak, aduh kalau aku menikah, aku meninggalkan kebahagiaan yang sudah aku bangun sendiri untuk bangun kebahagiaan sama ini orang gitu. Dan belum tentu dia bisa, ya belum tentu dia bisa jalan, belum tentu Yes. ini itu. Belum tentu dia bisa kasih kebahagiaan yang Banyak ketakutan lah intinya. Tapi ya itu tadi, kalau emang dasarnya agama, Tuhan harusnya sih bisa. Asal sama-sama. Jadi kayak kamu menuju ke sana, ini juga menuju ke sana. Dan kalian akan ketemu gitu loh. Kalau enggak,
Yang penting tujuannya sama dulu ya. Mau jalannya, Kalau nggak emang susah banget. mau jalannya yang satu jalan pintas, yang satu jalan Iya. biasa, tapi Kalau karena tujuannya sama pasti ketemu. akan ketemu ujung-ujung. Kalau nggak emang susah banget. Itu sih yang aku pelajarin. Wow, gitu. Thank you Kak buat cerita-ceritanya. Jadi tua banget. Tapi beneran deh, kalau kamu suatu hari mau kawin apa nanya dulu ya. Tanya dulu, aku nanya kayak zodiaknya deh. Kita dari tadi tuh, jadi di belakang kamera kita itu sharing masalah zodiak. Gara-gara Kak Gisel Scorpio, aku Libra. Terus kita pernah sama cowok yang bintangnya sama-sama. Yang bintangnya aku pernah sama ini, aku pernah sama ini. Terus kayak Tahu banget gua. dia gini kan. Iya Kak, sumpah makanya aku nggak bisa. Dia Habis gini. ini open question habis ini ya. Kapan-kapan next ngomong. Terus abis ini next aku akan menentukan zodiak apa yang kira-kira cocok sama. Waduh, aku tahu tuh tadi kayaknya. Ya Libra kan situ-situ aja lingkarannya. Nggak tahu deh. Semoga ya pesan kakak untuk orang-orang di luar sana gitu. Kayak Pesan. entah mau dia buat orang-orang yang selama ini udah ngejudge kakak. Aku ya, sebenarnya nggak punya sih pesan. Karena udah no hard feelings. Kakak aku udah bodo amat. ikhlas. Emang maksudnya aku tahu aku nggak sempurna. Dan aku membebaskan sih orang mau mana aku dari segi gimana. Yang penting aku tahu benar apa yang aku lakukan sekarang, value-nya aku yang nyata sebagai manusia apa. Jadi kalau yang mereka lihat semua di digital dan apa yang dikomentarin kan ya nggak relevan buat aku, jadi nggak apa-apa gitu. Nah, cuman yang pasti kalau aku pasti akan selalu berusaha jadi lebih baik lah sebenarnya ya, jadi diri sendiri, jadi lebih baik. Palingan kalau boleh ngomongin pesan aja sih ke kita semua, apalagi yang sekarang kayaknya lagi sosmed banget nih kepalanya. Kayaknya ayo kita lebih napak bumi gitu, lebih sehat, lebih nyata gitu hidupnya, karena nggak semua, jangan kayak mencurahkan semua energi dan pikiran kita buat hal itu ya, karena takut ngerusak banget jiwa dan mental juga, kasihan. Banyak loh kerugian soalnya dari orang yang sangat fokus banget soal sosmed kan. Iya. Jadi nggak bisa Apalagi real, jadi ngomentarin harus orang pura-pura, jadi harus nyeting dirinya kelihatan ini, kelihatan itu ya kan. Terus belum lagi kalau ngomongin orang atau something, jadi bad, jadi toxic. Pergunakanlah untuk yang baik, untuk berbisnis kah atau nyari inspirasi atau Kalau kakak bisa muter waktu, satu lagi. Kalau kakak bisa muter waktu, apa yang pengen kakak perbaiki? yang pengen diperbaiki pengetahuan aku soal semua ini, pengetahuan aku soal kehidupan, soal agama, Tuhan dan semuanya. Pengen banget kalau emang bisa sebenarnya ya, dari dulu punya Mesin semua, waktu. semua pengetahuan yang aku punya ini di masa yang kemarin-kemarin, mungkin akan jalan lebih smooth, mungkin akan lebih nggak bergeronjal batu-batu gitu. Ya, but nggak bisa kan, jadi ya udah yang dari sekarang aja. Karena nggak bisa dilurusin dari jalannya. sekarang aja. Jadi yang lalu-lalu biarkan menjadi pelajaran. Iya benar. Oke, thank you so much Kak Gisel. Kita bisa mau nanya cepat lagi, kayak cuma 2 menit paling. Ayo. Wah, sudah ada Gempi di sini. Hai. Tes. Tadi kamu udah nyanyi nggak? Waduh. Ini bakalan cepet banget. Oke. Karena sekarang aku udah nyiapin pertanyaan cepet yang harus kakak pilih. Nanti Gempi pilihin ya. Bantuin jawabin ya, Gem. Oke. Jangan ngupil melulu. Siap? Kamu kalau nggak ngupil ngentut. Tadi Gempi izin aku mau kentut. Iya. Dia kalau kentut ngomong dulu terus pergi dulu, kentut keluar dulu. Ya, nih ngupilnya ditutup. Tapi jelas banget. Udah lah, Gem. Minta tisu. Lucu banget sih. Kamu nggak boleh gini. Oke, kita buat peraturan baru. You cannot have an upil while you don't have tissue, oke? Kamu harus punya tisu dulu di sini, baru kamu boleh ngupil, oke? Deal? Kita buat di depan YouTube channelnya Kakak Prilly loh. Perjanjian Gempita. Tidak boleh ngupil Tanpa selai tisu, oke? Oke? Uduh. Yuk, Oke, ini cepet ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Teh atau kopi? teh. Indonesia atau luar negeri? Anak maknya banget.
Cuman sebenarnya itu dilurusin biar nggak salah ya. Nanti kita dibully. Jadi kita cinta banget Indonesia, cinta banget. Cuman memang kalau liburan, kenapa kadang-kadang sebenarnya kalau santai ke Bali kemana, keindahan Indonesia tuh nggak ada yang tandingin. Cuman kadang kita kenapa keluar itu karena mencari ketenangan aja sih. Iya. Di luar itu bukannya mau sok-sokan, cuman emang kalau di sini kan mau nggak mau orang tahu Gisel, orang tahu Gempi. Kalau dikit-dikit kemana kita bersyukur banyak yang suka foto atau apa. Cuman kadang-kadang kalau lagi liburan bener-bener pengen free, ya. Jadi kita keluar negeri tuh kabur aja sih sebenarnya. Dan kasihan kan Gempi kan anak kecil, moodnya berubah-ubah Iya, kadang-kadang kan. bukan yang nggak mau sih, kalau pas lagi ketemu diminta foto ya ayo aja kita sebisanya. Cuman kadang kalau liburan pengen santai. Iya sih, aku juga gitu kok. Makanya jawabnya luar negeri. Ah. Maaf ya. Manis atau gurih? Aku gurih. Aku gurih. Asin Iya. juga dia anak asin. Oh, anak mecin sama kayak Anak aku ya. mecin. Panas atau dingin? Dingin. Dingin. Kamu hati-hati. Yang cepet Kim. Naik motor atau angkutan umum? Motor. Aku naik mobil. Boleh, nggak ada pilihannya. Motor atau angkutan umum, Noni? Angkutan umum itu bus, busway, MRT. MRT. Air. Dia Ah, suka yang naik MRT. Berarti Gempi angkutan umum kalau ya? aku motor soalnya biar cepet banget, kadang-kadang aku butuh setengah jam harus udah nyampe mana, jadi nyelip-nyelip. Iya sih, bener sih. Dulu atau sekarang? Sekarang, Gempi suka dulu apa sekarang? Sekarang. Dulu kapan? Masih mau Aku 5 tahun. masih segini. Oh, ini yang bikin pertanyaan bukan aku ya. Atlet atau artis? Aduh. Balik. Catatan anaknya polos ya. Ya, malah ya. Ya, tanpa diracuni pikiran manusia dewasa ya. Aduh. Ada yang nggak langsung senyum-senyum. Balik. Iya, atlet saya. Em, Mama ditanya lagi. Aku udah sengaja biar gak jawab. Tegas lagi mama. Kamu lucu banget sih. Muka kamu loh. karir atau keluarga? Tetap mama. Tetap mama harus jawab ya. Atlet. Iya, Sama Mama Gempi. Iya. Karir atau keluarga? Keluarga. Keluarga. Oh, Iya. Ikutnya My Family. Kamu belum berkarir, Gempi? Udah, Oh, udah ya? Udah bintang iklan anjing. Oh iya udah. Enggak ada Tapi kan ya? masih hobi. Belum menjadi Belum pekerjaan. kewajiban ya. Belum kewajiban. Wah, ini siapa sih yang bikin pertanyaan? Bukan aku ya. Gempi perlu pergi dulu. Enggak. Ini mah jelas. Ini mah pasti kakak pilih yang pertama. Oke. Gempi atau Kawijin? Gempi dong. Gempi dong. Dia gitu. Dia diliru izin. Tas Gempi. Ya. Tas dong. Ih, kok kamu mukanya jahil banget sih? Yeay. Gini nih. Mukanya Gempi jahil banget. dong, because you are my love ya. Yeay, itu dia tadi seru-seruan bareng Kak Gisel sama Gempi. Thank you. Lucu banget sih. Aduh, ini Sumpah. tunggu. Nyebelin banget. Ini sumpah. Videoin. Gimana mukanya? Ini gara-gara Kaprilin nih nanyanya nih. Ya. Gimana pilih Gempi dong? Gimana pada Gem? Mau pilih Gempi dong.